Halo, nama saya Noni Sangputri dari jurusan PKP 1 LPKN Praya. Di video kali ini saya akan menjelaskan waktu operasional dan jam sibuk tamu hotel. Berikut penjelasannya. Waktu operasional hotel. Secara umum, hotel beroperasi selama 24 jam setiap hari, termasuk hari libur nasional. Namun, beberapa fasilitas di dalam hotel memiliki jam operasional tertentu seperti resepsionis atau front office. Biasanya buka 24 jam untuk melayani check-in, check-out, dan kebutuhan tamu. Yang kedua, restoran atau room service. Restoran umumnya buka dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 malam tergantung kebijakan hotel. Sarapan sekitar pukul 6 sampai jam 10 pagi. Dan room service bisa 24 jam atau hanya tersedia hingga malam, misal jam 10 sampai dengan jam 11. Yang ketiga ada housekeeping. Umumnya beroperasi dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Layanan khusus seperti permintaan tambahan handuk bisa dilayani 24 jam tergantung hotel. Yang keempat, kolam renang, gym, dan spa. Jam operasionalnya bervariasi, biasanya antara jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Jam sibuk tamu hotel. Jam sibuk terjadi saat ada lonjakan aktivitas tamu, terutama di bagian check-in time. Umumnya mulai pukul 2 sampai jam 4 sore, tamu mulai berdatangan antri untuk registrasi. Yang kedua, check-out time. Biasanya pukul 11 pagi sampai jam 12 siang. Banyak tamu bersiap meninggalkan hotel, antri di front desk. Yang ketiga, waktu sarapan. Paling ramai antara pukul 7 sampai 9, terutama saat akhir pekan atau musim liburan. Yang keempat, akses fasilitas umum. Kolam renang dan gym ramai pada pagi hari jam 6 sampai jam 8 dan sore hari jam 5 sampai jam 7 malam. Restoran selain waktu sarapan juga ramai saat makan malam. Cara menentukan prioritas area. Berikut caranya. Yang pertama, identifikasi semua area kerja, contohnya kamar tamu, koridor, lobby, laundry, toilet umum, area staff, dan pantry. Yang kedua, tentukan standar dan tujuan, misalnya kebersihan tamu sama dengan prioritas utama. Yang ketiga, nilai berdasarkan urgensi dan dampak. Contohnya, urgensi, seberapa cepat area itu harus dibersihkan, dampaknya seberapa besar pengaruhnya terhadap tamu atau operasional. Yang keempat, susun skala prioritas, urutkan dari prioritas tinggi ke rendah, contoh kamar tamu, toilet umum, lobby dan koridor, laundry, dan area staff, serta penyimpanan. Yang kelima, buat jadwal dan checklist harian. Tentukan frekuensi dan waktu pembersihan tiap area agar semua tertangani sesuai prioritas. Yang keenam, evaluasi secara berkala. Tinjau efektivitas penjadwalan dan sesuaikan dengan tingkat hunian. Menjelaskan cara melakukan inspeksi area publik saat jam operasional. Berikut cara melakukan inspeksi area publik saat jam operasional. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, persiapan. Bawa checklist inspeksi, alat tulis, dan perangkat dokumentasi seperti HP atau kamera. Pastikan menggunakan identitas resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pengunjung. Selanjutnya, pelajari standar operasional atau SOP yang berlaku di area yang akan diperiksa. Kedua, lakukan inspeksi secara sistematis, seperti mulai dari pintu masuk dan bergerak ke area-area utama seperti lobby, toilet, ruang tunggu, lorong, area makan, taman, dan lain-lain. Periksa kebersihan, keamanan, dan kelengkapan fasilitas. Selanjutnya, amati apakah ada kondisi berisiko seperti lantai licin, kabel terbuka, atau pencahayaan yang kurang. Selanjutnya, amati aktivitas dan respons staf. Lihat bagaimana staf berinteraksi dengan pengunjung. Pastikan mereka mengenakan seragam, ramah, dan sigap membantu. Yang keempat, catat temuan. Dokumentasikan masalah yang ditemukan baik dalam bentuk tulisan maupun foto. Tandai lokasi, waktu, dan jenis masalah seperti kebersihan, teknis, pelayanan, dan lain-lain. Yang kelima, jaga sikap profesional. Jangan mengganggu aktivitas pengunjung. Bila perlu berbicara dengan staf atau pengunjung, lakukan dengan sopan dan singkat. Yang keenam, laporan dan tindak lanjut. Setelah inspeksi, susun laporan singkat. Laporkan masalah ke unit terkait untuk ditindaklanjuti. Jika ada masalah serius, beri catatan khusus. Cara menanggapi cepat adanya tumpahan atau sampah. Pertama, segera respon saat mengetahui. Tinggalkan pekerjaan lain yang tidak mendesak. Bawa peralatan pembersih yang sesuai, mop, kain pel, sarung tangan, plastik sampah, dan sickness atau cushion dan wet floor.
Yang kedua, amankan area. Seperti pasang penanda bahaya licin jika ada tumpahan cairan untuk mencegah tamu terpeleset. Jika sampah berbau atau mencemari area publik, segera tutupi sementara. Yang ketiga, bersihkan dengan efektif untuk tumpahannya. Serap cairan dengan kain atau mop, bersihkan dengan disinfektan jika perlu, terutama di area makan atau toilet. Untuk sampah, ambil sampah menggunakan sarung tangan, masukkan ke tempat sampah yang sesuai. Yang keempat, cek ulang dan rapikan. Pastikan tidak ada sisa kotoran, bau, atau bekas basah. Kembalikan area seperti semula, misalnya menyusun ulang furnitur atau karpet. Yang kelima, laporkan jika perlu. Bila tumpahan berulang atau disebabkan oleh kerusakan seperti pipa bocor, AC netes, segera lapor ke engineering. Dalam log harian housekeeping sebagai bukti penanganan. Yang keenam, tetap ramah dan profesional. Jika ada tamu melihat, berikan senyum atau ucapkan maaf atas ketidaknyamanannya sedang kami bersihkan. Jangan terlihat panik atau tergesa. Memberikan pelayanan ramah kepada tamu. Simulasi percakapan singkat. Berikut adalah simulasi percakapan singkatnya. Tamu, selamat siang, saya mau check-in atas nama Bapak Ardiansyah, staf front office. Housekeeping bisa menyesuaikan jika diajak bicara. Seperti, selamat siang Pak Ardiansyah, selamat datang di Hotel Harmony, izinkan saya bantu proses check-in-nya ya Pak. Sambil cek sistem. Apakah Bapak memerlukan bantuan untuk membawakan koper atau ingin dibantu menuju kamar? Tamu menjawab, oh ya, boleh, kamarnya di lantai berapa ya? Staf housekeeping pun menjawab, kamar Bapak ada di lantai 5, nomor 502, saya akan panggilkan bellboy untuk bantu bawakan barang Bapak. Semoga Bapak merasa nyaman selama menginap di sini. Tamu pun menjawab, terima kasih ya. Staf menjawab, dengan senang hati Pak, jika ada yang Bapak perlukan, silakan hubungi kami kapan saja. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon dimaklumi. Saya Noni Sang Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.